Selamat datang kembali di Insight Pasar Keuangan untuk para pedagang. Saya Sophia, pembawa acara Anda, dan episode hari ini membahas salah satu aspek mendasar dari perdagangan yang sukses, cara membuat rencana perdagangan, panduan langkah demi langkah yang komprehensif yang dirancang khusus untuk pemula. Mungkin terdengar klise, tetapi ada kebijaksanaan sejati dalam pepatah. Rencanakan perdagangan Anda dan perdagangkan rencana Anda. Perdagangan yang sukses bukan hanya tentang memilih saham atau mata uang yang menang, tetapi tentang memiliki pendekatan yang terstruktur, tujuan yang jelas, manajemen risiko yang disiplin, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam episode ini, kami akan menguraikan secara tepat apa yang diperlukan untuk membangun rencana perdagangan yang kuat dari awal. Panduan komprehensif ini dirancang khusus untuk pemula tetapi juga berfungsi sebagai penyegaran yang berharga bagi pedagang berpengalaman. Mari kita mulai dari awal, menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna serta mendefinisikan gaya perdagangan pribadi Anda. Alasan Anda untuk berdagang sangat penting karena hal itu membentuk semua yang Anda lakukan di pasar. Luangkan waktu sejenak dan renungkan dengan sungguh-sungguh, mengapa sebenarnya Anda ingin berdagang? Apakah Anda ingin memperoleh penghasilan jangka pendek untuk melengkapi pekerjaan Anda, membangun kekayaan secara perlahan dan mantap dalam jangka panjang, atau mungkin Anda sedang menjajaki perdagangan sebagai karir penuh waktu yang potensial? Mengidentifikasi motivasi utama Anda adalah kuncinya karena tujuan yang berbeda memerlukan pendekatan yang sangat berbeda. Jika Anda berfokus pada keuntungan jangka pendek, perdagangan harian atau scalping mungkin menarik. Tetapi ingat, ini memerlukan pengamatan pasar yang berdedikasi dan pengambilan keputusan yang cepat selama berjam-jam. Di sisi lain, perdagangan ayunan, di mana perdagangan ditahan selama beberapa hari atau bahkan minggu, atau perdagangan posisi yang melibatkan cakrawala yang lebih panjang, dapat lebih sesuai dengan jadwal Anda jika Anda memiliki komitmen lain atau lebih menyukai pendekatan yang lebih lambat dan mantap. Setelah Anda mengklarifikasi motivasi Anda dan menentukan gaya perdagangan yang Anda sukai, penting untuk mempertimbangkan pasar atau kelas aset apa yang akan Anda perdagangkan. Pemula biasanya disarankan untuk memulai dengan berfokus pada satu pasar, baik itu saham, falas, komoditas, atau mata uang kripto, daripada berpindah-pindah di antara beberapa pasar terlalu cepat. Menguasai satu area memungkinkan Anda mengembangkan pengetahuan khusus dan wawasan perdagangan yang secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Misalnya, jika Anda sudah menjadi pengikut setia berita ekonomi dan terpesona oleh keuangan internasional, perdagangan falas mungkin sangat cocok untuk Anda. Perdagangan mata uang merespons dengan kuat perkembangan ekonomi global seperti perubahan suku bunga, pengumuman inflasi, peristiwa geopolitik, dan bahkan krisis yang tidak terduga. Pikirkan volatilitas baru-baru ini yang disebabkan oleh bank sentral yang menaikkan suku bunga dengan cepat di tengah inflasi global yang terus-menerus. Dengan mengikuti berita dan peristiwa tersebut secara saksama, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang tajam tentang kemungkinan reaksi pasar, meningkatkan kemampuan Anda untuk mengantisipasi pergerakan harga. Selanjutnya, rencana perdagangan Anda harus merinci strategi yang tepat untuk memasuki dan keluar dari perdagangan. Apakah Anda akan menggunakan analisis teknis, analisis fundamental, atau kombinasi keduanya? Analisis teknis melibatkan mempelajari grafik harga, mengidentifikasi pola, dan menggunakan indikator teknis seperti Moving Average, Relative Strength Index, RSI, atau Moving Average Convergence Divergence, MACD, untuk membuat keputusan perdagangan. Sebaliknya, analisis fundamental mengharuskan Anda untuk mengevaluasi kondisi ekonomi yang lebih luas, tren industri, dan data keuangan tertentu untuk memandu pilihan investasi Anda. Metode apapun yang Anda pilih, spesifisitas sangat penting. Misalnya, daripada sekadar memutuskan untuk membeli saham saat harganya rendah, rencana perdagangan yang baik secara eksplisit mendefinisikan kondisinya. Anda dapat menyatakan dengan jelas, saya akan membeli saham XYZ jika harganya turun dan bertahan kuat pada $50 dua kali dengan volume perdagangan yang meningkat dan menjualnya saat mencapai $55 dengan menempatkan stop loss pada $48. Menentukan kriteria masuk,
keluar, dan stop loss dengan jelas menghilangkan spekulasi dan pengambilan keputusan yang emosional yang mengarah pada kinerja yang konsisten. Sekarang, berbicara tentang manajemen risiko, ini bisa dibilang bagian paling penting dari setiap rencana perdagangan, terutama bagi pemula. Melindungi modal Anda jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan besar yang berisiko. Pedagang yang bertahan dan berkembang dalam jangka panjang selalu memprioritaskan manajemen risiko. Mulailah dengan menetapkan aturan yang jelas seputar ukuran posisi. Sebagian besar pedagang yang sukses membatasi paparan risiko mereka antara 1 hingga 2% dari total modal perdagangan mereka per perdagangan. Misalnya, jika akun perdagangan Anda memiliki $10.000, Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari $100 hingga $200 per perdagangan. Dengan mematuhi aturan ini secara ketat, Anda secara signifikan mengurangi kemungkinan mengalami kerugian besar. Aturan ini memastikan bahwa bahkan serangkaian perdagangan yang merugi tidak akan berdampak besar pada modal perdagangan Anda secara keseluruhan, sehingga Anda memiliki daya tahan untuk pulih dan berkembang. Selanjutnya, penerapan perintah stop loss tidak dapat dinegosiasikan. Stop loss secara otomatis menutup perdagangan yang merugi pada tingkat harga yang telah ditentukan sebelumnya, mencegah kerugian kecil menjadi kerugian yang sangat besar. Misalnya, jika Anda memasuki perdagangan pada harga $100, Anda dapat menempatkan stop loss pada harga $95, membatasi kerugian Anda hingga 5% dari investasi Anda jika pasar bergerak melawan Anda. Demikian pula, menetapkan tingkat take profit yang jelas sangat penting untuk memastikan perdagangan Anda yang menguntungkan tidak berubah menjadi kerugian. Titik keluar yang telah ditentukan sebelumnya ini membantu Anda secara konsisten mengunci keuntungan dan meminimalkan kerugian. Elemen penting lainnya dari pengelolaan risiko adalah mempertahankan rasio risiko imbalan yang menguntungkan. Targetkan setidaknya rasio 1:2, artinya jika Anda mempertaruhkan $100 pada perdagangan, potensi keuntungan Anda harus setidaknya $200. Pendekatan yang disiplin ini memastikan bahwa Anda tetap dapat mencapai profitabilitas keseluruhan meskipun tingkat kemenangan Anda tidak terlalu tinggi. Seiring berjalannya waktu, pendekatan yang disiplin terhadap manajemen risiko imbalan dapat menjadi pembeda antara profitabilitas jangka panjang dan kerugian yang signifikan. Memilih broker yang bereputasi baik dan platform perdagangan yang andal juga merupakan aspek mendasar dari rencana perdagangan Anda. Broker Anda bertindak sebagai gerbang Anda ke pasar yang menjadikan keandalan, regulasi, dan fitur mereka penting. Mulailah dengan memastikan broker tersebut teregulasi oleh otoritas keuangan yang bereputasi baik seperti FCA di Inggris, CSEC di Siprus, atau SEC di AS. Regulasi tersebut memberi Anda perlindungan penting dan mengurangi risiko Anda menghadapi penipuan atau praktik yang tidak etis. Lebih jauh, perhatikan biayanya, spread, komisi, biaya pembiayaan semalam, dan biaya tersembunyi dapat dengan cepat menggerogoti keuntungan Anda jika tidak dipertimbangkan dengan saksama. Selain itu, pastikan broker tersebut menawarkan alat perdagangan yang tangguh, sumber daya pendidikan yang komprehensif, dukungan pelanggan yang kuat, dan platform yang mudah digunakan. Broker seperti crystalballmarkets.com, misalnya, menawarkan alat yang ramah bagi pemula, sumber daya pendidikan, dan akun demo yang menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi pedagang baru. Berbicara tentang akun demo, berlatih sebelum terjun ke perdagangan langsung sangatlah penting. Banyak pemula yang meremehkan nilai perdagangan dalam lingkungan simulasi, padahal ini bisa dibilang salah satu cara terbaik untuk membiasakan diri dengan dinamika pasar tanpa mempertaruhkan uang sungguhan. Gunakan waktu ini untuk berlatih mengeksekusi perdagangan, menerapkan strategi Anda, memahami dinamika pasar, dan mempelajari bagaimana leverage memengaruhi perdagangan Anda tanpa menimbulkan risiko finansial yang sebenarnya. Lingkungan demo membantu Anda memvalidasi strategi perdagangan Anda secara menyeluruh. Pantau perdagangan demo Anda dengan tekun, catat dengan tepat mengapa Anda masuk dan keluar dari setiap posisi. Analisis hasil Anda dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola atau kesalahan yang berulang.
Pendekatan yang disiplin ini akan membantu Anda menyempurnakan strategi sebelum beralih ke perdagangan langsung. Terakhir, sadari bahwa membuat dan mengeksekusi rencana perdagangan bukan hanya tugas satu kali. Ini adalah proses pembelajaran, adaptasi, dan peningkatan yang berkelanjutan. Buat jurnal perdagangan secara teratur, catat dengan cermat perdagangan Anda, kondisi pasar, keadaan emosional, dan alasan di balik setiap keputusan. Seiring waktu, jurnal Anda akan menawarkan wawasan yang kuat tentang kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan Anda. Secara berkala, tinjau jurnal perdagangan Anda secara objektif. Identifikasi strategi atau pengaturan mana yang secara konsisten menghasilkan keuntungan dan mana yang mengakibatkan kerugian. Jangan takut untuk menyesuaikan rencana Anda sesuai kebutuhan. Pedagang terbaik adalah yang mudah beradaptasi, terus belajar dari pengalaman mereka, dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi pasar. Kesimpulannya, memiliki rencana perdagangan yang komprehensif dan disiplin sangat penting bagi keberhasilan perdagangan Anda. Rencana ini memandu keputusan Anda, meminimalkan kesalahan emosional, dan secara signifikan meningkatkan kemampuan Anda untuk tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Pasar terus berkembang, dipengaruhi oleh peristiwa terkini seperti kebijakan bank sentral, ketegangan geopolitik, dan kemajuan teknologi. Rencana perdagangan Anda juga harus berkembang, jangan pernah berhenti belajar, tetap waspada, dan terus perbaiki pendekatan Anda. Terima kasih telah mengikuti wawasan pasar keuangan untuk pedagang. Saya Sophia, mengingatkan Anda untuk selalu disiplin, berdagang dengan bijak, dan terus beradaptasi serta meningkatkan strategi Anda. Sampai jumpa lagi, perdagangan yang bahagia dan sukses.